Apa kabar Indonesia? Kembali lagi bersama saya, Dani. Dan saya, Kafir Rinaldi, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Berita pertama datang dari seorang warga dari desa Manggolo, Sulawesi Tenggara, yang tewas dihakimi massa. Aksi main hakim sendiri ini dipicu tindakan korban yang sempat mengamuk hingga membunuh seorang warga, serta melukai beberapa warga desa setempat. Suasana di Kelurahan Manggolo, Ulunggolaka, Kecamatan Lagam Baka Kolaka, Sulawesi Tenggara mencekam. Rabu pagi, seorang warga mengamuk tanpa alasan sambil membawa parang dan kris di kedua tangannya. Korban memburu dan membacok setiap warga yang ditemuinya. Akibat ulah korban, seorang warga tewas dan 4 korban lain terluka akibat senjata tajam tersebut. Jam 6 pagi, saya keluar nih. Dia masih mengamuk, tapi nasihati. Pak Salam, siapa yang ganggu kita yang berteriak begitu? Warga yang melihat aksi pelaku langsung memburu dan mengeroyok, akibatnya korban tewas diamuk warga. Sekitar mayat pelaku dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan otopsi. Hingga kini, polisi dan aparat keamanan masih berjaga di lokasi kejadian. Polisi juga belum mengetahui motif pelaku mengamuk tanpa alasan di desanya tersebut. Dari Ulunggolaka, Sulawesi Tenggara, TV One mengabarkan. Berita selanjutnya tentang aksi pembegalan. Seorang pembegal motor tewas dikeroyok massa setelah korbannya berteriak minta tolong di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Seorang saksi mata mengatakan bahwa pelaku berjumlah 2 orang mengendarai 2 sepeda motor Matic. Mereka memepet sepeda motor yang dikendarai korban. 2 pelaku kemudian turun dan berusaha merampas sepeda motor serta tas yang dibawa korban. Karena teriakan korban, pelaku langsung melarikan diri. Namun seorang pelaku berhasil ditangkap. Warga pun akhirnya menghakimi pelaku hingga tewas. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa jasad pelaku ke rumah sakit Polri untuk diotopsi. Berita selanjutnya masih dalam aksi pembegalan. Aksi begal yang kian merajalela akhir-akhir ini membuat resah masyarakat. Pasalnya, pembegal yang melakukan aksi pembegalan ini tidak segan-segan melukai korbannya. Depok, Jawa Barat menjadi salah satu kota yang belakangan ini menjadi target operasi para begal. Dari kesaksian salah satu pelaku begal yang tertangkap oleh Polresta Depok, terungkap jika faktor ekonomi menjadi latar belakang aksi nekat para remaja tangguh menjadi pembegal. DR merupakan salah satu dari 3 pelajar yang melakukan aksi pembegalan di wilayah Depok, Jawa Barat. DR mengaku hanya ingin mendapatkan uang lebih dari aksi begal yang dilakukannya. Pelajar SMA di kota Depok ini bertemu dengan sejumlah teman yang memiliki keinginan yang sama. Lewat seorang teman DR, diperkenalkan dengan seorang yang biasa dipanggil sebagai kapten. Bersama dengan sang kapten, inilah kawanan remaja ini melakukan aksinya setelah menenggak minuman keras terlebih dahulu. Sasaran pembegalan adalah seorang pengendara motor yang melintas di tempat yang sepi. Korbannya bisa siapa saja, baik perempuan, laki-laki, bahkan anak-anak sekalipun. Menurut pihak kepolisian, aksi pembegalan yang terjadi lebih disebabkan kepada faktor ekonomi. Dari Depok, Jawa Barat, TV One melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya tentang konflik antara Indonesia dan Australia tentang eksekusi mati 2 balinan dalam kasus penyelundupan narkoba. Pemerintah Australia mengancam akan memboikot Bali apabila pemerintah Indonesia tetap mengeksekusi mati 2 terpidana narkoba balinan. Namun ternyata hal tersebut tidak berpengaruh terhadap jumlah warga Australia yang berwisata di Bali. Beberapa warga negara Australia yang berada di Bali mengatakan bahwa mereka mengerti mengapa pemerintah Indonesia menolak gerasi 2 balinan Myuran Sukamaran dan Andrew Chan dan menetapkan keduanya dieksekusi mati atas kasus narkoba. Saya mengerti kenapa pemerintah Australia bersikap keras terhadap kasus ini. Mereka tidak mau warga Australia mati karena hal tersebut. Tapi Indonesia punya peraturan. Kamu bawa narkoba ke Indonesia, kamu dieksekusi. Orang tahu ini peraturan di Indonesia. Beberapa orang Australia tidak mau boikot karena Bali dekat dengan hati kami. Menurut saya, mereka perlu berpikir kembali sebelum membuat keputusan.
Setelah penetapan eksekusi mati dua Bali Nine, pemerintah Australia harap melakukan permohonan pada pemerintah Indonesia untuk tidak mengeksekusi dua warga negara Australia tersebut. Dari Denpasar, Bali, TV One melaporkan. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Sekian berita dari kami. Terima kasih dan selamat beraktivitas.